Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca bersama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Efesus pasal kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah mendapatkan, saya minta pria membaca ayat 1 dan 2 dan wanita membaca 3 dan 4. Efesus pasal kelima, ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapan syukur. Kita membaliknya, wanita membaca 1, 2, dan pria membaca 3, 4. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membuka dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga membaca hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan penerangan melalui firman yang memberikan pencerahan ke dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menyampaikan sesuatu untuk membawa manusia kembali kepada kebenaran dan lebih mengerti dan memperdalam di dalam firman Tuhan yang adalah cahaya pelita di dalam perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu lalu kita telah berbicara tentang bagian terakhir daripada Efesus pasal keempat, di mana mengatakan tentang 6 hal yang pahit, yang rusak, yang mempunyai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tersimpan di dalam hati manusia, yang perlu kita rubah dan kita buangnya. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita sudah mendapatkan hidup yang baru sebagai hidup dari surga, maka biar kita mempunyai kehidupan sesuai dengan sifat hidup surgawi yang baru itu juga. Saudara-saudara, jadi segala sesuatu yang berada sebagai orang dunia yang begitu berpengaruh kepada kita, biar kita mulai membersihkan dari pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dendam-dendam, kepahitan-kepahitan yang simpan di dalam pribadi seseorang seperti gudang subconscious, itu pada saat-saat tertentu akan menjadi sesuatu ekspresi yang eksplosif keluar dan akan menyatakan kelemahan, kebodohan, kedangkalan, dan sifat kejahatan dari diri manusia, serta juga melukai, menyerang, dan merusak akan hubungan antara kita dengan orang lain. Tetapi begitu banyak orang hidup di dalam kesulitan dan hidup di dalam tekanan, sehingga mau tidak mau sudah tersimpan kepahitan-kepahitan yang terpendam di bawah sadar, sehingga kadang-kadang secara tidak sadar telah secara eksplosif keluar dari hati mereka. Dan Paulus berkata, buanglah semua ini. Lalu Paulus sekarang mengajar di dalam pasal kelima, bagaimanakah kita harus mempunyai hidup yang baru. Kalimat pertama dia mengatakan, teladanilah Allahmu. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan, biarlah engkau menjadi orang penurut-penurut Allah. Saudara-saudara, orang Islam memanggil diri sebagai muslim, muslimat. Saudara-saudara, istinya muslim berarti yang taat kepada Allah. Itu artinya sebenarnya orang Kristen dididik
dan diajari dalam Alkitab sebagai orang yang taat kepada Allah. Dan kita seharusnya mempunyai semangat seperti itu. Mengapakah ini menjadi mungkin? Karena kita harus mengerti bahwa Allah lah yang berdaulat. Nah saudara-saudara, teologi reform begitu menegaskan pentingnya the sovereignty of God. Our God is a sovereign God, God of sovereignty. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia mempunyai kodrat, yang mempunyai kuasa, kekuatan yang tertinggi di dalam dunia. The supreme authority. Dan Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang memerintahkan segala sesuatu serta menopang segala sesuatu dan juga pemberi kebebasan segala sesuatu, dan akhirnya dia penghakim segala sesuatu. Itu sebab tidak ada alasan logis bagi kita untuk mempergunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan tanpa bertanggung jawab kepada Dia. Karena kebebasan Tuhan Allah adalah kebebasan yang mutlak adanya. Kebebasan yang diberikan oleh Allah yang mutlak kepada manusia adalah kebebasan relatif yang harus berjumpa dengan kebebasan mutlak dari Tuhan Allah itu sendiri. Saya percaya hanya kebebasan Allah itu satu-satunya kebebasan yang mutlak. Dan kebebasan yang diberikan manusia bukanlah kebebasan yang mutlak. Karena kita harus menghitung kira-kira dan harus bertanggung jawab pada hari terakhir berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah kemutlakan kebebasan Allah yang mempunyai hak untuk menghakimi kebebasan-kebebasan relatif yang dikaruniakan oleh Tuhan sebagai penghargaan yang tertinggi bagi makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, John Stott mengatakan even the freedom of God is not absolute. I do not agree with that sentence. Karena hanya Allah yang mempunyai kebebasan yang mutlak. Kalau John Stott mengatakan even the freedom of God should submit him to all the attribute of God. Di dalam hal ini saya mempunyai pikiran yang sedikit berbeda. God is so willing to submit his all tributes to be in accordance with his sovereignty and his freedom. And that kind of harmony is belong to the total and supreme willingness of God. Di dalam hal ini Allah begitu rela menaklukkan segala kebebasan Dia untuk bersama dengan sifat-sifat atribut Allah yang lain. Dengan demikian di antara kebebasan Allah dan segala sifat ilahi tidak ada gapnya. Maksudnya, jikalau Allah itu mempunyai cinta kasih, maka kebebasan Allah sama cinta kasih Allah itu tidak ada jaraknya. Allah itu memang adalah keadilan. Maka kebebasan Allah harus sesuai dan sejajar dengan keadilan Allah. Allah itu suci adanya. Maka kebebasan Dia diikat oleh kesucian. Dengan demikian seolah-olah ikatan-ikatan kasih, kesucian dan keadilan bikin kebebasan Allah itu tidak terlalu semaunya sendiri. Namun demikian Allah bukan karena terbatas oleh sifat-sifat ilahi yang bersifat moral itu mengakibatkan kebebasan Allah itu tidak mutlak. Tapi justru karena kerelaan kemutlakan Dia untuk menaklukkan kebebasan Dia sinkron dengan sifat ilahi yang lain, tetap karena kemauan Dia. Bagi saya kebebasan Allah itu tetap mutlak adanya. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen mempunyai kebebasan yang diberi, dan kebebasan itu diberi sebagai satu anugerah. Dan jangan lupa teologi reform mengajar setiap anugerah Allah dibubuhi dengan pertanggungjawaban kepada Allah. Ini adalah the understanding of theology of grace. Grace comprise responsibility. Setiap anugerah yang diberikan kepada kita mengandung pertanggungjawaban kita kepada Allah pemberi anugerah. Jikalau kita menerima anugerah tetapi kita tidak bertanggung jawab, kita akan mempermainkan anugerah Allah. Dan pada saat yang sama kita mempermainkan diri dan mempermainkan pemberi anugerah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Itu sebab pengertian anugerah dan pengertian perasaan tanggung jawab harus sejajar, sehingga iman kita dan kelakuan kita itu bersatu dan harmonius. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang mengambil anugerah Tuhan sebagai sesuatu yang seharusnya dia menerima, sehingga mempermainkan dengan sembarangan.
Dan dengan kemauan yang tidak ditaklukkan ke bawah kehendak Allah, dia telah memfoya-foyakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Baik waktu, baik bakat, baik kesempatan maupun keuangan, itu semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka Paulus di sini menyinggung satu prinsip total, yaitu menjadi key principle of the new life, yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus menurut Allah atau mengikut teladan Allah. Nah, saudara-saudara, sebagaimana Paulus mengatakan kalimat ini, demikian anak Allah yang tunggal Yesus waktu di dalam dunia pernah menyinggung kalimat yang sama di dalam konteks dan arti yang begitu mirip. Dia mengatakan, engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Saudara-saudara, saya pernah berkhotbah beberapa sermon mengenai Christian perfection, the concept of Christian perfection di Amerika. Dan ini sekarang sedang diselidiki pemikiran saya di Regent College mengenai apakah konsep Stephen Tong mengenai itu kesempurnaan sebagai suatu sifat hidup daripada orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, Kristen harus perfect. Perfectnya menurut Yesus Kristus seperti Bapakmu itu perfect. Siapa mungkin sempurna seperti Allah Bapa? Di sini Tuhan Yesus memberikan satu standar yang tertinggi. Bukan sempurna seperti Billy Graham, sempurna seperti Johnson, atau sempurna seperti orang-orang besar Martin Luther dan sebagainya. Tidak. Tetapi bukan juga sempurna seperti Nabi atau Rasul. Dia mengatakan, engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Nah, ini adalah satu tuntutan yang sebenarnya tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa dituntut? Kalau mungkin, siapa yang pernah mencapai? Nah, ini paradoks bukan? Ini satu hal yang sulit dijawab. Tidak ada orang pernah menjadi sempurna seperti Bapa yang sempurna di dalam surga. Kalau demikian, mengapa Tuhan Yesus menuntut engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna di surga itu? Nah, saudara-saudara, demikian Paulus di sini memakai satu kemiripan. Engkau harus menjadi penurut-penurut Allah. Minggu lalu saya mengatakan di dalam bagian-bagian pasal 4 dan 5 ada 3 oknum yang dipakai oleh Paulus menjadi satu kunci dasar orang Kristen beretika sesuai dengan hidup yang baru. Nah, saudara-saudara, taat dan teladan kepada Allah. Kedua, engkau merenungkan dan engkau belajar dari Yesus Kristus. Dan ketiga, engkau tidak mendukakan Roh Kudus. Dengan demikian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga ini menjadi sumber dan kekuatan dorongan bagi kita mempunyai hidup yang baru. Kita mempunyai hidup yang baru karena ada teladan yang tertinggi, Allah Bapa. Kita mempunyai hidup yang baru karena ada guru yang paling agung, Yesus Kristus. Kita mempunyai kemungkinan hidup yang baru karena ada pengawas yang penuh dengan cinta kasih dan kadang-kadang begitu memperhatin sehingga setiba kita, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah bedanya Christian ethics in compare with the secular ethics. Semua etika non-Kristen tidak mungkin mencapai hal ini karena mereka hanya mempunyai kriteria-kriteria menurut sesuatu standar daripada hati nurani yang sudah dicemarkan oleh dosa. Sekali lagi saya mengatakan, semua standar etika, standar moral yang berada di dalam filsafat, di dalam kebudayaan, di dalam agama, di dalam masyarakat, di dalam zaman-zaman yang berbeda, itu mempunyai satu sifat relatif yang menjadi dasarnya, yaitu mereka adalah hasil daripada standar orang-orang yang sudah dicemarkan oleh dosa. After the fall of man, the influence of the original sin had penetrated into all kinds of the civilization and religion, society, as well as a group of people. So the secular morality and secular ethical principle cannot be compared with Christian ethics. Kekristenan mempunyai etika yang dasarnya adalah vertical relationship dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita berbuat sesuatu karena apa? Karena ikut teladan Bapa kita. Kita mengerjakan sesuatu karena apa? Karena belajar dari Kristus.
Tidak mengerjakan sesuatu dan tidak mengerjakan sesuatu karena apa? Karena Roh Kudus yang berduka di hati kita sedang mengawasi kita. Nah, ini yang tidak ada pada secular ethics. Etika di dunia tidak mungkin mencapai hal ini karena lepas hubungan dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan kira Bapamu Tuhan Allah telinganya terlalu berat sehingga tidak bisa mengabulkan doamu. Kenapa berdoa kita banyak yang tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan? Jangan kira Tuhan kita Allah yang telinganya berat. Jangan kira Allah kita tangannya terlalu pendek sehingga tidak cukup untuk menolong kita. Kurang panjang untuk bisa melepaskan kita dari kesulitan. Tetapi justru adalah karena dosa-dosamu memisahkan engkau dengan Allah, sehingga doamu tidak didengar, sehingga tangan Dia tidak mencapai penolongan kepada kita. Nah, di sini kita melihat satu definisi yang tersimpan di dalam kalimat itu, yaitu Yesaya mengajar yang disebut dosa, yaitu yang mampu memisahkan kita daripada hadirat Allah. Jadi perpisahan dari Allah, sehingga ada satu jarak yang telah depart, yang memecah belahkan kita dengan Tuhan kita. Itu unsurnya disebut dosa. Nah, Friedrich Schleiermacher mengatakan berpisah dengan Allah itu adalah dosa. Ini konsep tradisional. Berpisah dengan rakyat, berpisah dengan massa, berpisah dengan orang-orang yang lain di sekitarmu, itu juga adalah dosa masyarakat. Jadi dosa mengakibatkan kita tercerai-berai dari Tuhan pencipta. Dosa juga mengakibatkan kita terisolir dengan orang yang lain. Nah, saya kira di dalam hal horizontal, orang liberal bisa mengajar sedikit tentang moral. Tetapi harus kembali kepada yang vertikal menjadi unsur dan faktor penentu untuk mempengaruhi akan yang horizontal. Kalau manusia dengan Tuhan hubungnya tidak beres, manusia dengan manusia hubungnya pasti juga dengan tidak beres. Itulah perbedaan etika kita dengan etika sekular. Nah, di sini Paulus mengatakan menjadi penurut Allah. Dia mengerti sebagai orang Islam, sebagai Muslim, yaitu menjadi orang yang taat kepada kuasa kedaulatan ilahi. Nah, saudara-saudara, Calvinisme mengajar dengan jelas Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah adalah yang mempunyai kuasa tertinggi untuk mengontrol, memelihara, dan menghakimi seluruh dunia, segala sesuatu yang dicipta oleh Dia. Dan Paulus berkata di sini, turutlah akan Allah. Atau ayat yang lain, ikutilah teladan Bapamu, ikutilah teladan Allah. Sama seperti apa yang Yesus katakan, engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna yang berada di dalam surga. Di dalam hal ini, apa yang ditekankan oleh Yesus sama dengan apa yang ditekankan oleh Paulus. Yaitu di dalam hal apakah kita harus belajar dan teladani Tuhan Allah, yaitu satu unsur yang penting, cinta kasih. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Dan di dalam agama-agama yang lain, kalau mereka menyebut Allah sekalipun, paling banyak mereka mengatakan Allah itu Rahmani dan Rahimnya. Maksudnya Allah itu penuh dengan cinta kasih, dan Allah itu penuh dengan kasihan, rahmat kepada umat manusia. Tapi saudara-saudara, mereka mengatakan Allah penuh kasih, Allah memberi kasihan. Lain dengan Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudara, orang yang mempunyai kasih dan orang itu adalah kasih, itu beda sekali. Now, God is love, but God is not only merciful and He has love to us, but He is love. Ini menjadi kualitatif perbedaan antara pengertian Allah, sifat ilahi di dalam kekristenan dengan agama yang lain. Di dalam iman kepercayaan kita, Allah itu sendiri kasih adanya. Tetapi agama lain, Allah itu penuh kasih, sayang kepada yang lain. Tapi Dia tidak pernah diutarakan sebagai Dia adalah kasih. Di kitab suci berkali-kali muncul Allah itu kasih adanya. God is love, God is love, God is love. Dan siapa saja yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Allah. Those who live in love,
those people also, they live in God. Karena Allah itu kasih adanya. Jadi Paulus di sini mengatakan, engkau sekarang meneladani Allah, mengikuti akan, menuruti akan kehendak Allah, dan mengikuti teladan Allah. Berarti belajarlah menjadi manusia yang hidup di dalam kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Ini ayat yang pertama. Jadi saya mengulangi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Nah saudara-saudara, seperti anak-anak yang kekasih, atau ikutlah teladan Allahmu dan jadilah anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Berarti kalau kita hidup penuh kebencian, kita meskipun sudah menjadi seorang anak secara nama, tapi secara esensi dan fakta kita terlalu jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, sebagai anak Allah adalah anak yang ditebus melalui kasih, dan anak yang dikirim Roh Kudus untuk memberikan kasih. Seharusnya kita hidup di dalam kasih, sehingga kita menyatakan, mengekspresikan cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Ini merupakan satu hal yang diharuskan. Tapi saudara-saudara, jikalau namanya anak Allah, yang katanya melalui cinta Allah sudah dirubah, tapi kepenuhan kepahitan, kepenuhan kebencian tidak mirip Tuhan Allah, dan kita menjadi anak sekalipun anak yang tidak dikasihi, ada anak yang Tuhan jengkel sama kita. Saudara-saudara, anak-anak yang baik menjadi hiburan paling besar bagi orang tua, bukan? Kalau kita melihat anak kita betul-betul mengerti peraturan, hormat sama orang tua, cinta sama Tuhan, dan mengasihi anak yang lain, kita melihat anak itu lebih berharga daripada bermiliar-miliar harta di dalam dunia. Anak yang baik itulah harta yang paling besar. Anak yang betul-betul baik itulah hiburan yang paling besar bagi orang waktu usia tua. Anak-anak yang baik itu menjadi pengharapan bagi kita, juga menjadi penolong bagi orang lain. Keturunan yang baik itulah harta yang paling besar di dalam satu bangsa dan negara. Jikalau Indonesia mempunyai pemuda-pemudi, remaja-remaja yang bermutu, maka Indonesia ada hari depan yang baik. Jikalau Indonesia tidak mempunyai anak muda, remaja yang berrohani, mencintai Tuhan, kesucian, keadilan dan sebagainya, hari depan negara ini akan menjadi apa? Jadi lihat mutu-mutu anak-anak muda, sudah bisa kita menebak apa yang terjadi pada hari depan. Berdoalah untuk negara ini. Berdoalah untuk rumahmu, tetanggamu. Jangan terlalu cepat cari duit yang banyak, akhirnya setan kau serahkan anak supaya dipelihara, dibesarkan oleh iblis. Jangan kau kerok emas sebanyak mungkin, akhirnya anakmu dihias dengan seluruh tubuhnya emas, tapi dalamnya penuh dengan dosa yang tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan, kita harus hati-hati. Dan kita sendiri mau menjadi anak macam apa di hadapan Tuhan. Kita menjadi beloved children of God, menjadi anak yang disukai oleh Allah. Berarti hanya satu jalan, belajar seperti Allahmu. Allahmu penuh kasih, maka Allah mau anak-anaknya juga belajar dari Allah penuh kasih. Dan kita belajar untuk menjadi satu kontainer yang diisi dengan cinta-cinta yang meluap, akhirnya bisa mulai mengalir menjadi berkat kepada orang lain. Ini yang dikatakan di sini, ikutlah teladan Allah. Dan dikaitkan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, sempurnalah seperti Allahmu sempurna. Karena apa? Hanya engkau hidup di dalam kasih, baru kamu bisa mirip dengan Bapamu. Bagaimana Allah Bapa di surga menurunkan hujan untuk orang benar, tapi hujan juga untuk orang jahat. Bagaimana matahari bersinar untuk orang baik, juga untuk orang yang berdosa. Karena tidak ada pandang bulunya. Dengan demikian engkau bisa tidak mempunyai kebesaran hatimu, mencintai bukan saja anakmu sendiri, juga anak orang lain. Bisakah engkau mencintai orang Kristen, juga orang yang benci kepada kekristenan? Bisakah engkau mencintai kawanmu, juga mencintai lawanmu? Bisakah engkau mencintai orang dekat dengan engkau, dan mereka yang jauh dan musuhmu? Kalau engkau mempunyai cinta kasih yang terus menerus melampaui perbatasan-perbatasan manusiawi, engkau akan makin menyatakan keagungan jiwa
yang mencerminkan hidup Bapamu. Dengan demikian engkau menjadi anak yang kekasih adanya. Nah, di sini Paulus berkata, ikutlah, menurutlah akan teladan Bapamu dan jadilah anak yang dikasihi. Ini ayat pertama. Dan ayat kedua mengenai kasih, Paulus mengatakan tentang kemungkinan manusia salah konsep di dalam hal kasih. Bukan saja menyempitkannya dan kita menyelewengnya dan kita memberikan salah interpretasinya, lalu hidup di dalam aplikasi cinta yang tidak beres. Saudara-saudara, dan hiduplah di dalam kasih. Ayat kedua, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan Allah. Jadi di sini ayat kedua dari oknum pertama Allah Tritunggal sekarang menjadi oknum kedua sebagai teladan kita. Selain kita mempunyai teladan Allah Bapa yang mengirim anak, kita juga menjadi orang anak-anak Allah yang kekasih, yang meneladani Kristus yang pernah menjadi anak untuk menciptakan, untuk memungkinkan anak-anak yang lain dibawa kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, di sini oknum kedua menjadi contoh karena dikatakan seperti Kristus pernah menyerahkan diri. Nah, saudara-saudara, istilah pernah menyerahkan diri bagi orang lain, ini istilah yang dipakai di dalam bahasa Greka, sama seperti orang yang membiarkan diri untuk dilepaskan dan akhirnya berbuat segala sesuatu yang tidak baik. Jadi istilah yang sama, tapi konotasinya berbeda sekali. Orang yang berdosa melepaskan dirinya secara tidak terikat lagi, lalu akhirnya berbuat segala kesalahan. Tetapi Yesus Kristus menyerahkan diri, akhirnya diperlakukan tidak beres oleh orang berdosa dan menyerahkan diri. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus memakai istilah itu, menyatakan kita bagaimana menggenapi kehendak Allah sesuai dengan teladan Kristus yang tidak lagi memelihara hak sendiri. Yesus Kristus menyerahkan diri, Yesus Kristus melepaskan hak sendiri, Yesus Kristus memberikan diri untuk menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Di sini pakai istilah harum, korban yang harum. Sebagaimana Kristus, Dia adalah juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di dalam dunia, hidupnya boleh dikatakan dengan satu kalimat, hidup yang memberi diri, hidup yang mengkorbankan diri, hidup yang membagi-bagi diri, hidup yang share the whole life for others, hidup yang memberi diri, mengkorbankan diri, yang menyangkal diri, sehingga pada waktu Dia berada di dalam perjamuan suci, Dia membuka roti itu dan mengatakan, inilah tubuhku yang aku pecahkan bagimu. Ini adalah satu ilustrasi dari seluruh hidup Kristus, the life to share, to give, to sacrifice himself for others. Karena cinta kasih, maka tidak yang lain, tapi diri Dia, hidup Dia menjadi satu pengorbanan di hadapan Tuhan untuk membagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, setiap kali kalau kita melihat seseorang yang terus-menerus dengan segala cara untuk mengkerok orang lain punya, untuk menggemuk diri, untuk mengisi diri, kita timbul benci sama dia. Itu satu hal yang alamiah. Orang yang serakah, orang yang tidak habis-habis, yang terus mengganggu orang lain, yang terus merampas orang lain, wah, kita benci sekali. Tapi setiap kali kita ada lihat orang yang menyerahkan diri, membagikan diri, memberi diri, mengkorbankan diri, kita selalu timbul satu kekaguman dan sesuatu terharu. Itu alamiah. Ini satu dalil, saudara-saudara. Satu hari saya lihat seorang anak kecil, dia baru ambil satu es krim. Adanya bilang, "Koko, saya mau dong es krim." Kakak itu bilang, "Oke, yuk ambillah, kasih anaknya." Lalu dia sendiri pergi baris panjang untuk beli yang kedua lagi. Waktu dia kasihkan kepada adiknya take it for granted, langsung beda es krim dengan enak. Tapi kakaknya itu mesti antri panjang lagi. Waktu saya lihat di pinggir, saya lihat anak ini besok pasti dipakai Tuhan, karena dia mempunyai jiwa untuk mengutamakan orang lain, mencintai adik, bukan mengutamakan diri. It's sesuatu like to give, like to share,
Life to sacrifice. Itu yang bikin hati nurani orang manusia yang lain terharu. Saudara-saudara, ini cuma dua macam orang. Semacam orang adalah sacrifice others to fulfill his own ambition. Yang satu lagi, to sacrifice yourself to accomplish others. Itu yang disebut kasih. Kalau engkau mengatakan, mari kita ikut teladan Allah, mari kita belajar daripada teladan Bapa. Bapakmu kasih, engkau juga harus begini. Maka saudara-saudara, bagaimana faktanya? Faktanya adalah share yourself. Kalau engkau berkelebihan, engkau ingat orang lain tidak. Kalau engkau ada kemungkinan, engkau rela korbankan diri tidak. Kalau engkau mempunyai kesempatan, engkau menolong orang lain tidak. Orang yang terus memikirkan diri. Saya sangat kecewa. Satu kali seorang yang sudah lama tidak datang dengar konser, dia datang. Saya senang sekali ketemu dengan engkau. Dia jawab, karena saya dengar konser ini sangat baik kali ini, maka saya baru mau datang. Waktu saya dengar kalimat itu, saya mulai mengteologisasikan. Apakah jiwa itu betul? Karena konser ini sangat baik, saya baru mau datang. Maksudnya kalau konser itu tidak baik, engkau tidak datang. Sebenarnya di dunia ini perlu ada semacam orang bikin konser itu lebih baik, supaya ada musik bermutu di dalam dunia ini. Nah, untuk bikin konser lebih baik, itu perlu pengorbanan. Saya sendiri harus mengajar setiap minggu kira-kira 2 jam. Sampai 1 tahun baru bikin konser. You tidak tahu. Jadi supaya ada musik yang baik itu bisa didengar. Ada orang belajar bertahun-tahun. Ada orang mempersiapkan diri begitu banyak. Supaya ada sesuatu yang baik. Bukan kalau lu sudah baik, baru saya mau muncul. Karena waktu saya sangat berharga. Tidak ada waktu orang lain tidak berharga. Kalau kamu waktunya berharga, Stephen Tong waktunya lebih berharga. Karena yang memerlukan saya jauh lebih banyak dari kamu. Tapi saya harus mau korban, harus menyerahkan diri. Saya tahu konser yang baik itu bagaimana. Tapi untuk orang-orang konser baik ini mesti dilatih berjam-jam setiap minggu terus sampai 1 tahun. Baru ada sesuatu yang baik. To give yourself, to sacrifice yourself. Siapa tidak tahu mementingkan diri? Siapa tidak tahu yang baik baru saya datang? Kalau yang baik baru saya datang, itu tidak ada gunanya. Saya tidak mau datang karena tidak ada untungnya bagi saya. Kalau hidup hanya mencari untung, ada faedah bagiku, baru saya muncul. Dunia ini tidak ada pengorbanan. Justru orang-orang perlu memikirkan sebaliknya. Bagaimana saya harus korban, harus memberi, harus menyerahkan diri, supaya dunia ini boleh mendapatkan keuntungan melalui saya. Saya harus bagaimana mengorbankan diri. Harus bagaimana tidak mengingat akan kelelahan dan profit diri. Bagaimana memberikan diri supaya orang lain mendapat berkat Tuhan melalui saya. Di sini Kristus menjadi contoh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang memberikan waktu, memberikan uang, memberikan bakat, memberikan kesempatan, memberikan segala kemungkinan untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Supaya dunia kita lebih baik, supaya masyarakat kita lebih baik, supaya gereja kita lebih baik. Bukan tunggu semua sudah kerja beres baru saya datang. Mengapa saya tidak datang 1 jam sebelumnya untuk melihat perlu saya bikin bersinar, perlu saya rapiin kursinya supaya lebih baik. Melalui korban saya orang lain dapat baik, atau melalui orang lain sudah baik semua, baru saya mau datang. Saya orang penting, waktu saya tidak banyak. Berbeda sekali bukan? Seperti Kristus. Belajarlah Kristus yang menyerahkan diri. Belajar Kristus yang memberi diri dipermainkan oleh dunia. Tetapi akhirnya di hadapan Tuhan bukan rugi. Nah, ini paradoks. Orang yang terus mengingat diri, mempertahankan diri, akhirnya waktu mati tidak ada sisanya. Orang terus memberi diri rugi. Waktu mati dia punya karya terus berada di dunia. Saudara-saudara, Kristus adalah pengorbanan yang paling menjadi teladan. Pengorbanan yang paling non-egois. Tapi Kristus telah menjadi dorongan terbesar untuk altruisme. Istilah altruis mulai dari seorang Prancis bernama Auguste Comte. Artinya hidup bukan untuk diri, tapi hidup untuk orang lain. Sayangnya dia sendiri tidak melalui Kristus sebagai contoh. Saudara-saudara, betul-betul yang menegakkan fondasi altruis, betul-betul menegakkan sesuatu teladan untuk mengorbankan diri, itu adalah Kristus. Maka Paulus di sini berkata, belajar seperti Kristus yang mengorbankan diri, akhirnya menjadi korban yang harum diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini sangat memerlukan orang-orang
yang rela melupakan diri, mengkorbankan diri, menyerahkan diri, menyangkal diri. Dan Kristus mengatakan, mau ikut aku? Menyangkal diri. Mau ikut aku? Pikul salibmu, lalu ikut aku. Yesus tidak mengatakan, ayo yang ikut aku saya kasih uang banyak. Yang ikut aku, ayo engkau saya tanggung segala. Yang mau sekolah teologi, semua saya bayar. Tidak ada. Pikul salib, ikut aku. Saya kira beberapa instansi misi mengerti akan prinsip itu. Jadi Campus Crusade kalau merekrut orang, mengatakan jadi penginjil daripada Campus Crusade, tapi cari dulu uang hidup. Ada orang Kristen mau sponsor kamu, baru daftar, boleh menjadi hamba Tuhan di sini. Tidak dikasih uang, tidak kasih gaji. Karena apa? Karena kalau engkau betul-betul ternyata ada seorang hamba Tuhan yang berbeban, dan orang Kristen yang lain tergerak mendukung hidupmu, memberikan uang ongkos hidupmu, baru engkau boleh daftar. Itu caranya adalah seperti apa yang dikatakan. Dari Yesus Kristus menegakkan beberapa prinsip yang sekarang banyak gereja tidak mengerti. Akhirnya membuat begitu banyak kemanjaan dan kerusakan orang mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ikut aku, menyangkal diri. Ikut aku, pikul salib. Pikul salibmu sendiri, lalu ikut aku. Bukan ikut secara semua enak naik limusin, semua ditanggung oleh orang lain. Pikul salib, menyangkal diri, ikut aku. Sambil ikut, sambil pikul salib. Coba bayangkan berat. Kalau orang yang ikut orang lain tangannya kosong gini, ikut gampang kan? Ikut terus keret salib yang berat, sambil ikut, sambil keret, sambil ikut. Lalu bukan saja demikian, itu naik gunung. Gimana? Saudara-saudara, berat bukan? Tapi itu prinsip. Yesus sendiri menjadi contoh, dan Yesus berani, dan dia sanggup, dia patut, dia layak mengatakan, ikut aku, menyangkal diri, dan memikul salib. Saudara-saudara. Lalu ayat selanjutnya, Paulus masuk ke dalam perkataan dan konsep seks. Nah, saudara, karena apa? Karena kasih sama seks selalu sudah dicampur baur oleh orang-orang dunia. Saudara-saudara, hubungan suami istri itu disebut making love. Saudara-saudara, apakah benar-benar seks itu mengganti love? Apakah kalau seorang suami dan istri itu making love itu benar? Tapi kalau seorang suami cari pelacur juga namanya making love? Itu adalah seks. Itu semacam sex abuse. Itu bukan making love. Jadi di dalam dunia, cinta sama seks selalu dicampur aduk. Dan karu-karuan tidak ada jelas bedanya apa. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Maka di sini heran sekali waktu bicara tentang kasih, tidak pengorbanan diri. Kenapa Paulus menyinggung tentang seks dan perkataan-perkataan seks? Karena manusia tidak bisa membagi dengan baik. Saudara-saudara, manusia adalah manusia. Manusia bukan malaikat. Manusia adalah manusia. Dan manusia bukan binatang. Man is not neither angel nor animals. Saudara-saudara, apakah bedanya antara binatang, manusia dan malaikat? Manusia bukan binatang. Karena binatang mempunyai seks, tidak mempunyai cinta kasih. Manusia bukan malaikat. Karena malaikat mempunyai cinta kasih, tidak mempunyai seks. Manusia adalah manusia karena manusia mempunyai cinta kasih dan juga mempunyai seks. Mau ikut saya? Ini hal berbeda sekali. Manusia bukan binatang karena binatang mempunyai seks, tidak mempunyai cinta kasih. Semua 1, 2, 3. Manusia bukan binatang karena binatang mempunyai seks tapi tidak mempunyai cinta kasih. Manusia bukan malaikat karena malaikat mempunyai cinta kasih tapi tidak mempunyai seks. Manusia adalah manusia karena manusia adalah memiliki kasih dan memiliki seks. Dan di dalam belajar hidup kasih, khususnya kekeluargaan, hidup kasih mulai daripada keluarga. Dan bagaimanakah kasih ini harus mempunyai jalur, mempunyai satu standar, dan mempunyai kriteria yang beres. Di sini seks sama kasih harus dimengerti sejajar. Kalau tidak, attitude atau sikap kita bicara tentang seks akan jatuh seperti orang kafir. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah menjadi kebiasaan kamu kalau bercanda suka pakai kalimat-kalimat yang kotor, menyinggung tentang seks, lalu bermain-main, lalu ketawa, berbahak-bahak. Itu yang dibahas di sini. Mari kita membaca dengan baik. Efesus pasal ke-5. Efesus pasal ke-5 ayat
Yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Dan setelah bicara tentang kasih dan penyerahan diri pengorbanan, langsung disinggung, jangan bicara menyebut kalimat-kalimat yang kotor mengenai seks. Jadi percabulan jangan dikatakan, jangan dikerjakan. Dan segala perzinahan jangan dilakukan. Dan segala hal yang mengenai hal ini ucapkan pun jangan. Nah saudara-saudara, akibatnya adalah orang melalui ayat-ayat seperti ini memberikan interpretasi yang salah. Jadi mereka menganggap orang Kristen itu tidak menghargai seks. Orang Kristen itu menganggap seks itu kotor. Bahkan beberapa pujangga besar di dalam buku mereka ikut memberikan vonis bahwa agama Kristen adalah agama yang tidak setuju seks. Agama Kristen adalah agama yang melawan kesukaan yang boleh dinikmati di dalam pernikahan. Itu salah, saudara-saudara. Orang Kristen mengerti seks itu adalah harga yang tinggi dan adalah suatu bahagia yang luar biasa. Bahkan kebebasan yang lebih dari makhluk yang lain yang diberikan Tuhan untuk kita nikmat. The enjoyment of sexual freedom is given to men even higher than any kind of animals. Karena manusia diberikan kenikmatan tertinggi oleh Tuhan. Namun, sex should be understood together with the holy love. Dengan sikap semacam ini, maka orang Kristen baru bisa mentegakkan sexual ethics, etika seksual yang berbeda dengan masyarakat. Saudara-saudara, kenapakah Alkitab mengatakan Allah ciptakan satu laki-laki dan cipta satu perempuan? Karena Allah tidak mau engkau mempunyai istri kedua. Mengapakah Allah hanya cipta satu Hawa? Karena mau hanya dua orang hubungan seks umur hidup, tidak campur lagi dengan lain. Semua seks di luar pernikahan itu keji. Semua seks di luar pernikahan itu dibenci oleh Tuhan Allah. Jadi sebagai orang Kristen ingat, engkau anak Allah yang dicintai Tuhan. Dan cinta Tuhan tidak ada lawan dengan kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan dan cinta Tuhan kalau sejajar, engkau menikmati luar biasa di dalam kebebasan yang memberikan bahagia dan sukacita, menjanjikan sesuatu kestabilan jiwa. Saya mengulangi lagi, sukacita yang begitu besar yang menjanjikan satu kestabilan jiwa. Engkau boleh curi-curi seks di luar istrimu. Engkau boleh curi-curi hubungan seks dengan laki-laki lain di luar suamimu. Tapi engkau akan kehilangan jaminan kestabilan jiwa yang tenang dan yang kuat di dalam hatimu. Saudara-saudara, barang siapa yang suci di dalam seks, dia mempunyai kekuatan ketenangan jiwa yang sangat tersendiri. Beberapa pendeta yang saya lihat terus, semestinya bakat seperti ini, semestinya pendidikan begitu tinggi, semestinya orang mempunyai talenta begitu hebat, mestinya kuasanya lebih besar. Tapi mengapa seperti ada kebocoran? Akhirnya menemukan di dalam seks dia tidak beres. Satu persatu yang di dalam seks tidak beres, kehilangan kuasa untuk melayani Tuhan. Saudara, kesucian itu merupakan satu pusaka kerohanian luar biasa. Kesucian itu merupakan satu tanda penyertaan Tuhan yang betul-betul berasal dari Tuhan sendiri. Karena our God is holy God, we must be holy in all our doings. Di segala sesuatu yang kita berbuat kita harus suci, apalagi seks. Saudara-saudara, suami istri yang saling setia satu dengan lain dan di dalam menjaga kesucian seksual, mereka boleh menikmati sebebasnya, sepuasnya, dan seumur hidup tidak mungkin sakit kelamin. Saudara-saudara, ingatkan dirimu dan anak-anakmu. Jikalau mereka dari muda sampai tua hanya setia kepada pasangannya, saudara-saudara, maka seumur hidup mereka tidak akan ditakuti dilanda oleh penyakit kelamin. Karena Tuhan memelihara mereka, memberikan janji ketenangan, kestabilan, kesucian itu menjadi satu kekuatan baik untuk jiwa rohani maupun untuk jasmania mereka dijaga. Tetapi kalau seorang wanita bersetubuh dengan ini, dengan itu, beberapa orang ganti-ganti, akhirnya akan menjadi racun dan menjadi satu kerusakan yang menggerogoti tubuhnya dan akan menular kepada orang lain.
Saudara-saudara, jadi Alkitab mau kita hidup di dalam seks keluarga yang suci dan setia. Maka setelah mengatakan sebagaimana Kristus menyerahkan diri, ini menjadi satu contoh cinta. Setiap pria kepada istrinya menyerahkan diri, rela mengorbankan diri. Seorang wanita rela mengorbankan diri untuk pria yang dia cintai sebagai suaminya. Ini benar. Dan kesetiaan semacam demikian tidak boleh dicampuri dengan pencemaran seksual life di luar pernikahan. Itu sebab percabulan harus ditolak, kecemaran ditolak, perjinan ditolak, dan bicara hal-hal seperti itu pun jangan. Berarti dilarang bicara tentang seks yang kotor-kotor. Saudara-saudara, kalau demikian orang Kristen tidak boleh bicara tentang seks. Jadi no sex education, no sex explanation. Tidak. Orang Kristen boleh bicara seks. Tapi waktu bicara seks, itu motivasi bicara, pengertian pembicaraan, sama sikap untuk membicarakan itu. 3 hal ini berbeda dengan orang bukan Kristen. Ada orang bicara seks dengan ketawa-ketawa. Waktu engkau melihat cara motivasi mereka bicara, dan pengertian yang salah yang menjadi dasar bicara, serta sikap mereka berbicara, itu engkau merasa jijik luar biasa. So, sex could be the most ugliest thing in the world, and also should be one of the most beautiful thing in your life. Seks seharusnya menjadi sesuatu yang begitu indah di dalam hidup kita, tapi juga mungkin menjadi begitu jelek di dalam hidup kita. Jadi orang Kristen bukan orang yang membenci seks. Orang Kristen adalah orang normal yang diberikan oleh Tuhan satu fungsi seks yang normal di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen kita boleh berrasio. Dan jangan kira kalau pintar pasti melawan Tuhan. Tidak tentu. Pintarnya bisa ditaklukkan kepada Tuhan. Orang Kristen tidak perlu membunuh rasio. Demikian orang Kristen tidak perlu menghindari seks. Orang Kristen tidak perlu takut kepada seks, karena itu sesuatu pemberian Tuhan. Di dalam hubungan seks kita mempunyai postur, mempunyai bentuk tubuh yang begitu kemungkinan besar dan kebebasan lebih dari binatang yang lain. Semua makhluk tidak melari mungkin lebih cepat. Tapi di dalam hubungan betina dan yang jantan, itu keadaan tidak mungkin lebih indah daripada manusia. Karena Allah telah membentuk tubuh manusia demikian seni, demikian lincah, demikian bebas. Sehingga silakan nikmati seks. Tapi nikmati dengan cinta kasih sebagai satu mutu kesucian dari Tuhan. Nikmati dengan ucapan terima kasih sebagai satu syukuran kepada Tuhan. Ini yang dikatakan di sini. Jadi kalau melalui ayat-ayat ini mengatakan orang Kristen aseksisme, orang Kristen menekan akan seks, orang Kristen membenci seks, orang Kristen tidak itu menghalalkan seks, itu adalah interpretasi yang tidak benar. Mari kita membaca terus, saudara-saudara. Efesus pasal 5 ayat ketiga dikatakan di sini, tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja jangan di antara kamu. Tidak berarti engkau tidak boleh hubungan seks, tetapi percabulan tidak boleh, kecemaran tidak boleh, dan istilah yang ketiga keserakahan tidak boleh. Saya heran, karena di sini dikatakan tentang pencemaran dan percabulan. Ini kita mengerti. Kenapa ditambah dengan keserakahan? Karena keserakahan berarti lebih-lebih daripada seharusnya engkau memiliki. Itu namanya keserakahan. Begitu banyak orang mengapa mulai mengicipi dan merasakan seks di luar pernikahan? Karena serakah. Dia sudah mempunyai istri, tetapi dia masih lihat orang lain. Mungkin dah saya hubung sama dia. Keserakahan itu diutarakan daripada nafsu yang birahi, yang tidak puas. Di situ mulai memikirkan tentang kejahatan. Jadi serakah ditaruh di sini. Saudara mengapa tidak puas dengan pasangan? Saudara mengapa mesti merasakan orang yang lain? Mengapa mesti suka pegang-pegang tangan orang lain, menjamah-jamah tubuh orang lain, akhirnya janji bersetubuh di tempat yang lain? Mengapa membelakangi istrimu dan suami mengerjakan hal begini? Sebab satu-satunya serakah. Jangan menginginkan istri orang lain, jangan menginginkan tubuh orang lain, jangan menginginkan harta orang lain. Ini merupakan hukum ke-10 daripada 10 hukum. Saudara-saudara, sebelum Tuhan menutup tutur-tutur tentang etika manusia, hukum ke-10 dia mengatakan, jangan serakah, jangan menginginkan, karena itu bukan milikmu. Saudara berhak memilih
Kalau engkau pintar pilih, atau engkau di dalam standar yang tinggi memilih sampai tunda 10 tahun baru nikah, silakan. Engkau berhak memilih. Tetapi sudah pilih satu, stop. Tidak usah lirik-lirik lagi. Tidak usah cama-cama lagi. Tidak usah pikir-pikir lagi. Karena itu adalah tindakan serakah. Serakah itu jangan dimengerti hanya uang. Serakah itu adalah di dalam nafsu, di dalam emosi, di dalam segala sesuatu melebihi yang Tuhan tetapkan bagi kamu, itu serakah. Kalau sudah serakah, semua dosa keluar. Serakah adalah akarnya segala macam dosa. Serakah, tamak kepada uang adalah akarnya segala kejahatan. Mengapa mencuri? Mengapa menjara? Mengapa menipu? Karena serakah. Mengapa berjudi? Karena serakah. Mengapa memakai segala siasat untuk memuslihati dan merugikan orang ini? Karena serakah. Mengapa merampok? Karena serakah. Mengapa berzina? Karena serakah. Mengapa bercabul? Mengapa mencemarkan tubuh? Karena serakah. Saya pernah katakan kepada saudara, satu kali lah saya katakan, satu orang duduk di atas kapal terbang. Lalu dia lihat saya, dia datang. Bolehkah saya duduk di sebelah you? Saya bilang silakan. You Stephen Tong, saya bilang iya. Saya pernah khotbah. Dengar satu kali engkau khotbah di gereja saya. Wah, saya tertarik luar biasa. Kalau sudah orang memuji saya biasanya diam sekali. Karena sesudah itu mau apa saya nggak tahu. Kalau dipuji langsung seperti minum es krim ya, tidur bahaya. Dia bilang, Pak Tong, wah karena engkau khotbahnya bagus, sekarang saya ingin tanya sesuatu. Saya tanya dengan tegas. Apa pertanyaannya? Gini loh ya. Saya ini seorang pengacara. Sukses. Uang banyak. Tetapi masih muda. Ingin main-main. Main apa? Main apa? Saya di tepasnya beres. Ya main apa? Ya saya kadang-kadang ya suka tidur sama perempuan lain. Tidak apa-apa toh? Dia tanya saya, tidak apa-apa toh? Saya bagaimana? Motivasi, pengertian, dan sikap bicara tentang seks. Motivasi di hadapan Tuhan harus suci. Pembicaraan sesuai dengan Alkitab dan prinsipnya. Dan sikapnya harus tegas dan tidak main-main. Saya mengatakan, you sudah ada istri? Sudah ada. Puas sama istrimu? Lumayan. Lumayan. Mengapa masih suka sama yang lain? Karena you tahu sendiri toh. Apa maksud you tahu sendiri? Ya you juga laki-laki dong. Jadi dia kira saya sama dia hampir sama. Ya laki-laki kan masih muda suka main-main dong. Saya bilang saya seumur hidup cuma mengenal istriku. Dan baru menjamah tubuh perempuan setelah saya nikah. Sebelum itu saya tidak tahu. Masa? Dia meragukan. Saya bilang iya. Dengan serius. Tapi ya gimana ya. Ada perempuan-perempuan kalau waktu saya menjadi pengacara ngomong-ngomong. Ya dia juga menarik sekali. Lalu dia mengajak. Dan saya juga senang. Akhirnya kita tidur di tempat tidur. Saya mulai serius. Bagaimana kalau engkau mengetahui. Istrimu juga tidur sama orang. Oh itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Perempuan kok boleh. Nah, kalau begini. Menurut you. Laki-laki boleh, perempuan tidak boleh. Ya you kan tahu laki-laki kan lebih bebas. Laki-laki kan biasanya lebih nakal sedikit lah, begitulah. Kalau perempuan tak boleh, malah boleh istri saya ditiduri orang lain, tak boleh. Kalau begini, oke. Bagaimana dengan anak perempuanmu ya, dipermainkan oleh orang lain? Atau anak laki-lakimu suka tidur sama orang lain? Ya lebih baik jangan. Jadi orang lain jangan kamu ya. Dia bilang, itu majelis kirim orang ke rumah saya. Mau angkat saya jadi majelis. Saya tidak mau. Sebab saya kira repot jadi majelis. Dan bukan saja demikian. Saya masih ada kebiasaan seperti ini. Saya menolak. Bagaimana menurut? Kalau mereka terus datang lagi saya boleh jadi majelis. Saya bilang engkau lebih baik bertobat dulu. Daripada dosamu. Saudara-saudara. Begitu banyak orang mempermainkan keluarga. Mempermainkan istri. Mempermainkan hidup. Seks itu sesuatu hal yang begitu besar dianugerai oleh Tuhan
supaya kita boleh menikmati sebebas mungkin, tetapi tetap setia kepada pasangan kita. Saudara-saudara, maka orang Kristen jangan kira kita tidak boleh menikmati seks. Tapi orang Kristen tidak boleh menikmati seks liar di luar pernikahan. Itu sebab Paulus mengatakan 3 kalimat ini. Percabulan, jangan bicara. Pencemaran, jangan bicara. Dan serakah, jangan bicara. Serakah dimasukkan di sini karena segala keliaran hubungan seks dimulai daripada tidak puas dengan istri sendiri. Seorang di Manado tanya satu pertanyaan, pasti bentong. Saya kurang puas sama istri saya, bagaimana? Saya jawab dia, kamu kok tahu engkau tidak puas? Apa engkau sudah rasakan yang lain? Baru engkau rasakan tidak puas dengan istrimu. Saudara-saudara, biar kita tidak melewati batas, lalu membuat bandingan, akhirnya menjadi sesuatu yang menjerat kita seumur hidup. Saudara-saudara, keserakahan sekali lagi itu akar dari segala macam kejahatan. Kita belajar bagaimana menerima seks dari Tuhan dengan ucapan syukur. Maka Paulus di sini memakai satu istilah selanjutnya yang begitu berbeda. Mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Saudara-saudara, inilah satu etika percakapan. Perkataan kita yang kosong jangan ngomongin. Perkataan yang kotor jangan keluar dari mulut. Perkataan yang sembrono, yang disebut sembrono di sini berarti yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada alasan cukup, yang tidak beres, yang sembarangan ngomong menurut kemauan nafsu, itu harus berhenti keluar dari mulut kita. Jadi mulut kita menjadi satu persembahan yang suci, sehingga apa yang keluarkan dari mulut kita itu adalah kebenaran, adalah dorongan, adalah sesuatu konstruktif untuk membangun orang lain. Saudara-saudara, mulut kita dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu dorongan, di mana kalimat-kalimat pujian-pujian yang sah dan jujur merupakan dorongan untuk memajukan karakter yang paling ampuh. Di mana kalimat-kalimat yang sesuai dengan kebenaran, yang dikatakan pada saat-saat yang cocok, itu merupakan sesuatu kekuatan membangun jiwa yang paling kuat. Kalimat-kalimat yang benar-benar menegur pada saat perlu ditegur, memberikan koreksi pada saat engkau betul-betul mengkoreksi dia, itu menjadi sesuatu obat yang paling baik untuk mengobati jiwa-jiwa yang tidak beres. Saudara-saudara, mulut ini adalah sesuatu sumber berkat, juga menjadi sumber kecelakaan. Yang sembarangan ngomong akan mengikat diri, yang ngomongnya tidak beres akan merugikan orang lain, yang ngomongnya merusak akan menjatuhkan moral masyarakat. Bicara dari mulut. Mulut kita bicara seperlunya, bicara sekehendak Allah, bicara seturut firman, bicara pada saat yang tepat. Saudara-saudara, yang kotor jangan keluar dari mulut, yang sembrono jangan keluar dari mulut, yang kosong jangan keluar dari mulut. Kalimat yang tidak ada artinya, tidak usah banyak ngomong. Kalimat yang najis, tidak membangun, jangan ngomong. Kalimat yang sembrono, tidak usah ngomong. Mulut kita tidak menjadi sumber gosip. Mulut kita tidak menjadi sesuatu sumur yang beracun. Mulut kita tidak menjadi sesuatu mata air yang mengeluarkan segala kejahatan. Mulut kita tidak ada hal yang kosong, yang menipu, yang jahat, yang menghujat, yang memaki, yang menjatuhkan orang, yang tidak berarti, yang sembrono, itu semua berhenti. Lalu dikatakan di sini mengenai satu kalimat lagi, karena hal-hal ini tidak pantas bagi orang suci, atau di dalam terjemahan lain tidak sesuai dengan tradisi dan sistem orang kudus. Nah, saya sendiri dari dulu sampai sekarang terus memikir apa arti dari istilah di Greka itu. Satu sistem atau sesuatu tradisi, sesuatu kewajaran daripada sistem orang kudus. Berarti orang suci mempunyai model patronnya sendiri. Orang suci, orang kudus yang sudah ditebus Yesus Kristus selalu mempunyai paturan pikiran, paradigma daripada konsep semacam mentalitas, kebiasaan daripada sesuatu karakter yang berbeda sendiri. Begitu orang lihat langsung tahu. Nah, saudara-saudara, agama-agama selalu luput tidak mengerti kalimat ini. Akhirnya jatuh menjadi semacam sistem pakaian.
Jadi orang suci pakainya baju putih, panjang, terus pakai toga apa, pakai topi apa, pakai kain apa. Kelihatan ini orang Kristen. Itu cuma luar. Yang dikatakan di sini bukan lahiriah. Yang dikatakan di sini oleh Paulus berarti ada semacam standar, semacam sistem, semacam corak, semacam tradisi orang Kristen yang suci. Dari cara dia berbicara, dari kalimat dia berbicara, dari tindakan dia bertindak. Engkau bisa mengetahui ini sesuai dengan tradisi orang suci. Karena dia orang suci tidak mungkin keluarkan kalimat itu. Dia tidak mungkin mengatakan kalimat ini. Kalau orang mengatakan, Stephen Dong mengatakan kalimat-kalimat ini. Menurut saya seperti tidak mungkin dia mengeluarkan kalimat itu. Karena itu tidak sesuai dengan karakternya. Tidak sesuai dengan kebiasaannya. Jadi karakter, kebiasaan, sistem, standar, mentalitas itu menjadi satu corak kebersamaan. Jadi asal orang Kristen sudah mengerti dia ditebus, dia disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Dengan sendirinya dia mempunyai satu corak kebiasaan sistem yang membuat dia berbeda dengan orang lain. Nah saudara-saudara, itu yang disebut sistem dan tradisi orang kudus. Ini tidak sesuai. Cara ngomongnya aduh seperti orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Cara bicara seperti orang yang belum bertobat. Cara bicara begitu kasar, itu seperti orang yang tidak berpendidikan. Saudara-saudara, orang yang berpendidikan tinggi dan tidak, cara ngomong lain. Orang yang berpengalaman hidup di dalam Kristus dan di luar, baru lain. Hidupnya lain. Engkau sebagai orang Kristen, biar engkau mulai mempunyai satu corak, mempunyai satu paradigma, mempunyai sesuatu mentalitas, mempunyai satu attitude, sikap. Di dalam bicara pun berbicara lain. Orang bilang kalau gini orang Kristen mesti menjadi orang yang suci, yang begitu serius, seperti tidak ada hubungan dengan dunia. Tidak. Saudara-saudara, saya baca satu buku mengatakan Martin Luther hidup di tengah-tengah dunia yang real. Dia adalah seseorang yang begitu sungguh-sungguh, begitu real, begitu bebas. Waktu dia marah seperti orang lain, kelihatan dia sama. Tapi waktu dia marah demi kesucian. Jadi bukan kalau kita menjadi orang Kristen mesti menjadi orang tidak bisa ngomong apa-apa, terus benar seperti orang tua tunggu masuk surga. Nah begitu. Silakan lincah, saudara. Saya sendiri suka bergurau, tapi saya tidak akan bergurau hal yang kotor. Saya bergurau untuk humor, bergurau untuk menyisipkan sesuatu bijaksana dalam kalimat-kalimat bikin orang mikir lalu dia ketawa. Itu tidak apa. Kita boleh menikmati hidup, kita boleh menikmati seks. Hidup menikmati seks yang suci, hidup menikmati kalimat-kalimat perkataan yang humor, yang humorous, yang suci, tidak salah. Kita boleh berkata dengan suara keras kalau perlu. Kita boleh marah suci, senang-senang suci, bicara-bicara suci, main-main suci. Karena kita adalah orang kudus yang ada tradisinya sendiri, ada karakternya sendiri, ada watak dan substansi kesucian itu sendiri. Karena kita anak Tuhan Allah. Bukan berarti kalau semua menjadi orang Kristen mesti pakai baju yang panjangnya sampai tutup sepatu. Terus perempuan itu tutup semua. Umur 18 pakai baju umur 80. Lalu jalannya tidak boleh goyang diam-diam gini. Lah lagi apa? Lagi suci. Bukan begitu, saudara-saudara. Itu di Tiongkok dulu ya, banyak sekolah teologi perempuan tidak boleh berenang. Karena apa? Berenang menyatakan tubuhmu yang menggiurkan. Itu dipakai setan. Ya, jadi semua perempuan mesti pakai baju yang panjang sekali. Tidak boleh berenang seumur hidup. Karena dianggap berenang itu menarik pria. Saya kira yang melarang itu dia sendiri yang suka ditarik oleh tubuh perempuan. Pikirannya kotor, jadi melarang orang berenang. Tidak apa-apa, boleh berenang. Tapi waktu berenang pakailah yang sopan. Pakaian tidak terlalu sedikit. Jangan terlalu hemat kain. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu ngepres. Silakan pakai yang paling tipis kalau di kamar suamimu. Itu lain. Nikmati, tidak apa-apa. Hidup boleh hidup baik-baik, bicara baik-baik, tapi semua di dalam satu patokan. Hidup suci, hidup beres, hidup halal, hidup waras di hadapan Tuhan. Lalu kalimat terakhir di dalam ayat keempat, begitu indah adanya. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 4. Saya membaca sampai kalimat terakhir semua membaca. Demikian juga perkataan yang kotor dan kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur semua. Tetapi sebalikkan, ucapkanlah syukur. Apa artinya? Syukurlah kepada Tuhan Allah. Dan bersikap syukur engkau menikmati cinta kasih, menikmati seks. Saudara-saudara, bersyukur.
Kita bersyukur kita boleh menikmati seks. Kita bersyukur kita mempunyai keluarga yang ada cinta kasih Tuhan. Kita bersyukur di dalam seks dan segala sesuatu sama. Kita berusaha untuk menyerahkan diri, mengorbankan diri, share your life, and give yourself to others, just like Jesus give himself, sacrifice himself to accomplish others. That is true love. Itu cinta kasih yang sungguh. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam hidup kita sehari-hari. Kita ingat meneladani Tuhan Allah, hidup di dalam kasih, dan belajar dari Kristus yang mengkorbankan diri menjadi sesuatu korban yang harum di hadapan Tuhan Allah. Dan hidup seks kita nikmati dengan tidak serakah. Kita tidak cemarkan diri dan tidak bercabul. Bukan saja demikian, kalimat-kalimat yang sembrono, yang kosong, yang kotor tidak keluar dari mulut kita. Dan kita memelihara akan teladan, sistem, tradisi sebagai orang kudus yang patut pada kita. Dan hidup bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, termasuk seks. Jadi di sini kita dapat koreksi. Orang Kristen bukan ditolak atau tidak boleh menikmati seks. Tapi kita hidup di dalam satu seks yang sehat. Kita bukan malaikat. Malaikat mempunyai cinta, tidak ada seks. Kita bukan binatang. Binatang ada seks, tidak ada cinta. Kita adalah manusia yang mempunyai seks yang dinikmati di dalam cinta kasih yang suci. Karena Tuhan kita itu cinta. Dan cinta Tuhan itu suci adanya. Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati hidup seks kita. Dan biar engkau sucikan diri, bertobat dan segala percabulan, pencemaran yang dari keserakahan nafsu itu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Siapa berkata, Tuhan, saya mau hidup di dalam kesucian, seumur hidup memuji Tuhan. Dan saya minta Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk tidak melangkah keluar daripada jalur yang seharusnya. Saya tidak mau serakah dan saya mau menikmati seks dengan baik-baik. Biar kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdiri. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk hidup kita sendiri. Kita doa untuk seks kita. Kita doa untuk hidup kita penuh dengan cinta kasih Tuhan. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa minta kesucian Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menjaga kami, memelihara kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan mengurapi kami dengan pengertian, dengan sikap, dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk memancarkan kesucian Tuhan di dalam dunia ini. Dengar doa dan pimpin kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Berkati kami masing-masing. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa supaya kami itu boleh hidup di dalam syukuran, ucapan terima kasih karena Tuhan memberikan segala yang begitu indah kepada kami. Dengan doa kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin.